Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatur Rasul. Perkenalkan, nama saya Reka Yuningsi. Saya dari Prodi Desain Komunikasi Visual angkatan 2023 dengan NIM 2022-3016. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama 2. Poin pembahasannya yaitu yang pertama ada Hazanatul Insan ila Rasul, yang kedua ada Ta'rifatul Rasul, yang ketiga ada Ma'natul Rasul, yang keempat ada Sifatul Rasul. Yang pertama, ada Hazanatul Insan ila Rasul, yang artinya kebutuhan manusia terhadap Rasul. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa fitrah atau naluri. Secara bahasa atau harfiah adalah al-hilqah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. 3 fitrah yang Allah anugerahkan kepada manusia. Di antaranya, yang pertama ada fitrah terhadap wujudul khaliq, eksistensi keberadaan pencipta. Manusia adalah makhluk yang asal kejadiannya bertuhan dan mengakui ada kekuasaannya. Tuhan yang menjadikan alam semesta ini. Itulah naluri dan fitrah manusia. Yang kedua ada fitrah untuk ibadatul khaliq, menyembah atau beribadah kepada Sang Pencipta. Dijelaskan di poin pertama, salah satu bukti yang menunjukkan bahwa ibadah adalah bagian dari fitrah manusia adalah sebagaimana yang kita lihat dalam sejarah perkembangan manusia itu sendiri. Manakala belum sampai kepada mereka pada nabi dan rasul yang diutus oleh Allah atau ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul, maka manusia selalu beribadah atau menyembah Tuhan yang mereka yakini keberadaannya dengan interpretasi masing-masing. Yang ketiga ada fitrah terhadap hayatul munazzamah, kehidupan yang teratur. Manusia sebagai makhluk individu maupun sosial dengan dorongan fitrahnya selalu berupaya menata kehidupannya. Ada aturan-aturan dan norma-norma yang dibuat, ada pemimpin dan yang dipimpin. Ada ketetapan sanksi bagi mereka yang melanggar dan atau sejenisnya. Yang kedua ada ta'rif Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rasala yang berarti mengutus. Sedangkan kata Rasul adalah bentuk infinitif baca masdar dari kata rasala yang berarti utusan atau seseorang yang diutus. Adapun secara istilah, Rasul artinya seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Yang selanjutnya ada fungsi Rasul. Fungsi Rasul yang pertama, membawa risalah dari Allah. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 76 yang menjelaskan tentang amanah yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberi tugas oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya, yaitu ajaran-ajaran Islam. Apabila Rasul tidak melaksanakan tugas tersebut, maka dosa bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fungsi Rasul yang kedua adalah sebagai teladan bagi umat manusia. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahil uswatun hasanatan liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Ayat ini berisi bahwa di dalam diri Nabi Muhammad SAW terdapat suri tauladan yang baik yang harus bisa dicontoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang selanjutnya ada ciri-ciri kerasulan,
Yang pertama, memiliki sifatu asasiyah, sifat-sifat asasiyah, yakni sifat-sifat dasar yang layak baginya. Misalnya sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Sifat ini layak dimiliki oleh setiap rasul yang mengemban atau membawa risalah dari Allah Ta'ala. Yang kedua, memiliki mukjizat, yakni perkara-perkara luar biasa yang dapat dilakukan dengan izin Allah untuk melemahkan mereka-mereka yang menentangnya. Yang ketiga, adanya al-bisyarat, berita gembira kedatangannya. Kabar gembira kedatangan seorang rasul ada kalanya telah diberitahukan oleh rasul-rasul sebelumnya. Yang selanjutnya, an-nubuwah, berita-berita kenabian. Yang disampaikannya, setiap rasul senantiasa membawa berita dari Tuhannya melalui wahyu berisi ajaran, perintah dan larangan, atau peristiwa-peristiwa masa lalu dan masa yang akan datang. Yang selanjutnya adanya ats-tsamarat, hasil dakwah yang dilakukan. Di antara hasil dakwah yang diwujudkan oleh Rasulullah SAW adalah munculnya generasi unggul dari sisi keimanan, ilmu dan amal, sehingga mampu berkuasa di muka bumi ini dan menebarkan ajaran Islam ke seluruh penjuru dunia. Yang ketiga, maknatur Rasul, kedudukan Rasul. Muhammad SAW memiliki kedudukan yang istimewa bagi umat Islam. Namun, kedudukan beliau yang istimewa itu tidak disikapi oleh umat Islam dengan sikap gulu yang artinya berlebihan, sebagaimana sikap orang Nasrani yang mempertuhankan Nabi Isa alaihissalam. Umat Islam memposisikan Rasulullah SAW secara proporsional, sebagaimana diajarkan sendiri oleh beliau. Dari Ubaidillah bin Abdillah dari Ibnu Abbas, ia mendengar Umar radhiyallahu anhu berkata di atas mimbar, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku seperti halnya orang-orang Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji putra Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba Allah, maka katakanlah Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya." Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut, kedudukan Rasulullah SAW adalah abdu min ibadillah, seorang hamba manusia biasa dari sekian banyak hamba-hamba Allah Ta'ala. Yang membedakan dengan hamba Allah Ta'ala lainnya adalah beliau Rasulun minal mursalin, seorang hamba utusan Allah dari sekian banyak rasul-rasul Allah lainnya. Tugas Rasul. Yang pertama, Rasulun minal mursalin. Muhammad SAW memiliki tugas untuk baligh risalah, menyampaikan risalah kepada umatnya. Sebagai bentuk adaul amanah, penunaian amanah. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nasi innallaha la yahdil qaumal kafirin." Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanat-amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Beliau pun bertugas menjadi imamul ummah, pemimpin umat. Hal ini menjadi salah satu bukti kebenaran firman Allah Ta'ala yang menyebutkan bahwa keturunan Ibrahim alaihissalam akan dijadikan pemimpin-pemimpin yang membimbing di atas jalan kebenaran. Poin yang terakhir ada sifatul Rasul. Yang pertama ada sifat as-sidqu yang artinya benar atau jujur. Rasulullah SAW bersifat jujur atau benar. Beliau tidak berdusta tentang apa yang diwahyukan kepadanya dari Allah Ta'ala. Yang kedua ada fatonah. Dalam menjalankan tugasnya, Rasulullah SAW dibekali oleh Allah Ta'ala sifat fatonah cerdas, sehingga dapat menjelaskan wahyu-wahyu dari Allah Ta'ala kepada umat manusia dengan sebaik-baiknya.
Yang ketiga ada amanah terpercaya, dan yang keempat ada tabligh, menyampaikan risalah. Dalam pembahasan sebelumnya sudah disampaikan bahwa sebagai Rasulun minal mursalin, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki tugas untuk balaghur risalah, menyampaikan risalah sebagai bentuk adaul amanah, penunaian amanah. Barakallahu fi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.